Selamat siang Bu Fitri. Apa kabar hari ini, Bu? Ya, baik Bu Fitri. Oke, puji Tuhan kalau gitu. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Ibu sempat mau berdiskusi ya, mencari waktu yang tepat untuk kita berdiskusi terkait dengan rencana Ibu untuk melakukan coaching, ya kan, terhadap salah satu rekan guru Ibu. Nah, sebelumnya apa yang sudah Ibu persiapkan? Tentunya saya sudah mempersiapkan beberapa hal penting, termasuk dengan keterampilan-keterampilan coaching yang ingin saya kembangkan pada coach saya nanti dalam proses coaching langsung. Oke, keterampilan-keterampilan coaching itu poin apa sih yang mau dikembangkan saat melakukan coaching? Yang ingin saya kembangkan itu seperti saya harus mendengar dengan aktif, kemudian saya harus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga menjadi orang yang bisa memaksimalkan semua potensi dari coach saya. Baik, berarti sudah sangat strategis ya, langkah-langkahnya ini luar biasa sekali Bu. Nah, seperti itu, kalau langkah-langkahnya sudah dipersiapkan dengan baik seperti itu, rencananya kapan nih mau dilakukan coachingnya? Mungkin besok Bu, ketika coach saya kebetulan karena punya waktu luang dalam proses pembelajaran, ada materi dari guru lain sehingga punya waktu luang dan bisa bertemu dengan saya. Betul sekali, karena tentunya saat melakukan coaching itu kita harus mendengarkan penuh ya, jadi kita harus persiapkan dulu waktu yang tepat untuk bisa melakukan coaching. Baik Ibu, selanjutnya apa yang mau dilakukan setelah ini? Mungkin saya harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot seputar hal-hal yang mungkin bisa membuat potensi-potensi dalam coach saya itu dikembangkan. Benar sekali. Nah, pertanyaan-pertanyaan berbobot nih. Nah, ini sangat keterampilan coaching yang harus diperhatikan. Nah, dari mana sih Ibu bisa belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Mungkin saya akan mengembangkan keterampilan saya untuk mendengar Ibu. Saya harus mendengar, fokus terhadap permasalahan coach saya. Kemudian dari situlah saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot seputar apa yang coach saya rasakan. Baik. Nah, ini langkah yang tepat sekali ya Bu ya. Kedepannya yang Ibu harapkan dari hasil coaching itu seperti apa? Coaching dari hasil coaching. Yang saya harapkan dari hasil pembicaraan coach saya bisa mendapatkan jalan keluar atas apa yang dia alami, sehingga apa yang dia rasakan bisa membuat dia terus mengembangkan pemikirannya terhadap solusi-solusi yang harus diperbuat saat kondisi yang dia alami terhadap permasalahan yang sedang berlangsung. Baik, jadi dia mendapatkan idenya sendiri ya, dia mencari tahu, kemudian solusinya itu dia yang sendiri sampaikan ya kepada Ibu ya. Oke, ini adalah langkah-langkah hebat luar biasa dari coaching yang sudah sangat baik Ibu persiapkan. Saya doakan semoga besok rencana untuk coaching bersama coach Ibu itu berjalan dengan lancar, kemudian coach mendapatkan solusi yang berasal dari ide dan pemikirannya sendiri. Baik Bu, saya juga berharap seperti itu. Amin. Dan kedepannya jauh lebih baik daripada apa yang sudah kita buat selama ini. Baik. Terima kasih Bu Fitri, saya sangat terbantu dengan perbincangan kita hari ini. Luar biasa, saya juga senang ya, karena saya juga bisa menemukan hal-hal yang positif yang mau dikembangkan dari praktik coaching yang akan mau Ibu kerjakan besok. Semangat terus, semoga sukses besok ya Ibu ya. Amin Bu Fitri, terima kasih. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Bu Noni. Maaf mengganggu waktunya. Sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini saya ingin curhat dengan Bu Eli. Wah, menarik sekali nih kata curhatnya. Saya sangat meluangkan waktu untuk Bu Noni. Silahkan Bu Noni. Terima kasih Bu Eli. Saya ketika di kelas saat mengajar, ada siswa saya yang suka menggambar
saat pembelajaran berlangsung, lalu di saat menggambar dia tidak melaksanakan tugas, mengerjakan tugasnya dengan baik, jadi kurang fokus dia. Ya, itu yang jadi permasalahan saya. Jadi Bu Noni mendapati seorang siswa punya bakat menggambar, tapi itu justru dipakai di setiap waktu pembelajaran ya Bu Noni ya. Berarti setiap pembelajaran pasti anak tersebut menggambar. Ya, jadi saya coba untuk tanya ke teman-teman guru bahwa memang siswa itu sering ketika jam pembelajaran berlangsung dia sering menggambar, dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan, jarang sekali dia mengerjakan tugas. Ya, begitu. Wah, dari pengalaman Bu Noni ini apa sih yang Bu Noni harapkan dari anak tersebut? Baik, yang saya harapkan dari anak tersebut adalah bahwa dia bisa mengerjakan tugas dengan baik, karena kan menggambar itu kan hanya sebagai membuat dia senang, tapi yang utama adalah dia bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya, supaya dia bisa mengerti materi yang saya sampaikan begitu. Nah, dari pengalamannya Bu Noni selama pembelajaran, apa saja yang anak ini sudah lakukan sehingga tidak terlalu fokus dengan pembelajaran yang lain? Iya, jadi sering dia, pokoknya ada saja yang dia lakukan. Dia selain menggambar, dia juga suka bercerita ya dengan temannya. Jadi, tapi yang banyak dia lakukan adalah dia menggambar. Gitu. Jadi waktunya lebih banyak untuk mengisi pembelajaran dengan menggambar ya Bu Noni ya. Nah, dari cerita Bu Noni tadi, kira-kira apa ada solusi yang Bu Noni bisa temukan dalam kasus ini? Saya sudah pernah panggil, terus berikan pembinaan, tapi sedikit saja perubahan yang dia lakukan. Itu hanya untuk pelajaran saya saja. Tapi dari teman guru yang lain katanya masih sama dengan yang dia tidak ada perubahan seperti itu. Jadi perubahan yang diharapkan itu belum nampak ya Bu Noni. Nah, selain itu apakah Bu Noni sudah pernah melakukan observasi atau juga hal lain menyangkut dengan anak ini Bu Noni? Itu yang belum saya lakukan. Memang saya belum melakukan observasi terhadap anak ini. Jadi saya baru memanggilnya dan bertanya mengapa dia melakukan hal itu ketika pembelajaran berlangsung. Ya, memang dia juga menjawab bahwa memang dia kurang fokus, ya, kurang fokus dalam pembelajaran. Sehingga dia lalu yang berikut dia juga mengantuk. Jadi untuk mengusir rasa kantuknya itu dia lakukan dengan menggambar. Jadi bagaimana menurut Bu Noni solusi yang akan Bu Noni ambil terkait dengan anak ini Bu Noni? Yang pertama saya akan melakukan pembinaan dengan restitusi segitiga. Saya akan mungkin menstabilkan identitasnya. Ya, saya akan menanyakan mengapa sehingga dia seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Lalu yang kedua mungkin saya akan merubah pembelajaran saya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang pertama saya akan menayangkan materi-materi dalam bentuk gambar, lalu video juga, dan juga ada teks, sehingga mungkin dia menggambar tapi yang dia gambar adalah berkaitan dengan pembelajaran. Jadi memang itu mungkin hobinya menggambar, tapi menggambar yang sesuai dengan pembelajaran. Wah, keren sekali Bu Noni. Idenya sangat luar biasa itu Ibu. Bagus sekali. Nah, terkait dengan segitiga restitusi ini Bu, kapan mungkin mulai diadakan atau dilakukan? Mungkin dalam 1-2 hari ini, besok atau lusa saya akan memanggil dia, terus saya akan melakukan kegiatan restitusi segitiga anak ini. Nah, tadi saya mendengar nih Bu Noni katanya dilakukan juga pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, menurut Bu Noni, pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Noni? Baik, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan yaitu yang pertama melihat kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, lalu yang kedua menentukan minatnya. Jadi misalnya si A minatnya menggambar, si B minatnya olahraga, si B C minatnya bercerita. Itu yang saya lakukan berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Lalu saya juga akan melakukan profil mereka ya, sehingga mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Wah, ide yang kreatif Bu Noni. Saya sangat mengapresiasi idenya. Luar biasa Bu Noni. Jadi kira-kira dari semua ide luar biasa yang Bu Noni ingin kembangkan, kapan ini akan dijalankan? Mungkin dalam 1 minggu ini saya akan mulai melakukan tindakan tersebut, tindak lanjut tersebut, sehingga semua bisa saya lakukan. Nah, luar biasa ya Bu Noni. Kira-kira selain itu apakah ada hal lain atau mungkin teman sejawat atau mungkin hal lain yang bisa membantu Bu Noni untuk bisa mengembangkan terus pola daripada pembelajaran berdiferensiasi? Ya, baik. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini memang saya akan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Lalu yang berikut untuk pembelajaran selanjutnya saya juga akan tidak belajar di dalam kelas, tapi saya akan membawa mereka di luar kelas untuk kebetulan materi yang saya akan sampaikan ke mereka itu tentang puisi. Jadi mereka mengamati lingkungan sekitar, lalu mereka membuat puisi berdasarkan lingkungan sekitar. Atau mungkin yang punya bakat menggambar, mereka saya berikan gambar tentang pemandangan, lalu mereka akan membuat puisi berdasarkan gambar tersebut. Wah, keren sekali Bu Noni. Betul-betul luar biasa ide dan pemikiran dari Bu Noni. Saya doakan semua hal yang menyangkut pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh Bu Noni itu bisa terus untuk meningkat, hasilnya bisa kita dapatkan. Nanti kita bisa ketemu lagi kan Bu Noni kan? Kita bisa berbincang-bincang terkait dengan hal yang sudah Bu Noni ingin rencanakan ini kan? Mungkin kapan lagi kita bisa berbincang-bincang Bu Noni? Mungkin minggu depan. Baik, minggu depan akan kita ketemu lagi di waktu yang membuat kita merasa nyaman berbincang-bincang dengan Bu Noni. Dan nah, dari akhir pembicaraan ini nih Bu Noni, apa sih yang sudah Bu Noni alami, rasakan dari pembicaraan kita? Nah, jadi setelah saya menyampaikan perasaan saya, maka saya cukup lebih lega lagi. Lalu saya juga sudah menemukan solusi-solusi yang baik, yang luar biasa, dan saya akan terapkan untuk pembelajaran ke depan. Wah, luar biasa Bu Noni. Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan ya Bu Noni ya, dengan kesempatan dan waktu yang tentunya pasti dengan cerita-cerita yang luar biasa dari Bu Noni. Sukses untuk Bu Noni, dan kita terus maju dalam pendidikan ini. Terima kasih Bu Noni atas kesempatan dan waktunya sudah bersama-sama dengan saya dalam pembicaraan ini. Ya, ya, sampai jumpa Bu Noni. Selamat siang. Selamat siang Bu Fit. kabar, Baik Bu Fit, apa Baik, kabar? luar biasa hari ini ya. Iya. Bagaimana Bu? Nah, Bu, ini saya mau datang, mau lagi berbincang-bincang lagi sama Bu Fit, karena saya sudah melakukan kegiatan coaching saya seperti yang sudah kita rencanakan kali lalu. Keren. Kemarin ya? Iya. Oke. Terkait dengan coaching kemarin yang sudah kita lakukan bersama coaching, apakah coachingnya itu berjalan dengan lancar? Ya, semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Coach saya juga komunikatif, dan saya merasa bahwa pembicaraan kita itu benar-benar fokus dengan apa yang menjadi permasalahannya coach saya. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Artinya
artinya kalau sudah berjalan lancar, ini tentunya sudah sesuai dong dengan langkah-langkah coaching ya. Nah, apakah langkah-langkah coaching yang sudah dilakukan Ibu waktu melakukan coaching? Saya memulai dengan tentunya saya mempersiapkan kenyamanan antara saya dan coach saya. Setelah itu saya mulai mendengar dengan aktif, mendengar dengan fokus permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Dan saya juga melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga hal-hal yang ingin saya tanyakan itu benar-benar terfokus dengan apa yang menjadi permasalahan coach saya. Wow, luar biasa sekali ya, langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi itu benar-benar sesuai dengan strategi coaching ya. Terkait dengan pertanyaan berbobot yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu sendiri, apa sih yang mau ditingkatkan lagi selain dari pertanyaan berbobot, kemudian kompetensi lainnya yang dari coaching tersebut? Kira-kira dalam pembicaraan kemarin atau melakukan coaching kemarin itu apa yang masih harus ditingkatkan? Ya, masih harus ditingkatkan tentunya. Saya harus memiliki keterampilan dalam bertanya, keterampilan mendengar secara aktif, dan tentunya menggunakan rasa. Yaitu saya bisa mengapresiasi semua hal yang terkait dengan coach saya. Nah, sudah ada rencana ke depan kah? Bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Iya, hal yang akan saya lakukan terkait dengan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan berbobot, Bu Fi, itu saya harus mencari referensi-referensi lain. Tentunya saya harus belajar mungkin dari orang-orang di sekitar saya, atau mungkin saya membaca buku-buku terkait bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan saya itu benar-benar bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan coach saya. Betul sekali. Nah, kapan Ibu mau mencari referensi-referensi yang sudah tadi Ibu katakan? Mungkin saya akan memulainya minggu depan, Bu Fi. Minggu depan ya. Saya harus memulainya minggu depan dengan mencari buku-buku yang terkait referensi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dari situ saya mulai menggali kompetensi saya dan belajar terus, Bu. Selanjutnya nih, Ibu, apa langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Mungkin langkah-langkahnya saya harus buka diri saya untuk belajar banyak hal-hal baru. Kemudian saya juga harus belajar dari teman-teman sejawat saya yang mungkin ahli dalam membuat pertanyaan berbobot. Sehingga dari situ saya bisa mengikuti langkah-langkah yang akan membuat saya terus berlatih bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot tersebut. Adakah yang mau dilibatkan dalam hal ini selain rekan-rekan sejawat Ibu tadi? Mungkin rekan-rekan sejawat saya dan juga mungkin juga saya menonton tayangan-tayangan YouTube terkait dengan proses coaching, karena banyak sekali tuh Bu, saya lihat tayangan-tayangan di platform Merdeka Mengajar, dan juga di dalam aplikasi-aplikasi seperti di YouTube dan lain-lain. Itu banyak sekali proses coaching yang dijalankan. Nah, dari situ saya harus banyak belajar bagaimana menjadi coach yang baik. Benar sekali yang dikatakan Ibu ya. Sekarang ini sumber belajar sudah bisa lewat berbagai hal. Maksudnya yang tadi Ibu sampaikan tadi, PMM tadi. Nah, itu luar biasa. Itu banyak video-video inspirasi yang bisa memberikan kita pemahaman yang lebih dalam lagi tentang coaching. Kemudian bisa lebih meningkatkan kompetensi kita ya. Kapan Ibu mau lakukan itu? Minggu depan, Bu. Saya akan mempersiapkan segala satu dan saya akan melakukannya di minggu depan. Baik, kalau kompetensi Ibu sudah semakin meningkat terkait dengan strategi coaching, jika ada rekan sejawat yang ingin curhat atau berbagi pengalamannya Ibu, apakah Ibu masih bersedia? Saya sangat bersedia. Saya akan meluangkan waktu mendengar dengan fokus, mendengar dengan aktif, sehingga kita bisa bersama-sama berbincang dalam suasana yang hangat dan tentunya sebagai seorang mitra. Benar sekali. Ini yang terakhir nih. Dari proses coaching kemarin, apakah tujuannya tercapai? Tujuannya sudah tercapai. Saya melihat bahwa coach saya ketika saya menanyakan bagaimana perasaannya, coach
coach saya menjawab dengan lega, mendapatkan jalan keluar. Itu membuat saya merasa sangat senang, Bu Fit, karena perbincangan kita menghasilkan buah dan hasil yang baik. Oke. Nah, ide-idenya ini bagaimana? Dari kucingnya atau Ide-ide yang ada itu didapatkan itu dari semua pertanyaan-pertanyaan yang saya gali itu dari coach saya sendiri, Bu. Oke, jadi kucingnya Jadi yang coach, menyampaikan. iya, coach betul-betul menemukan solusinya sendiri. Oke, itu yang diharapkan ya. Kita mengarahkan mereka sampai mereka menemukan ide yang terbaik untuk permasalahan yang mereka alami sendiri. Harapan saya Ibu terus melakukan praktik-praktik baik seperti ini, terus melakukan aksi coaching untuk setiap rekan guru sejawat yang membutuhkan arahan ibu atau pandangan dari ibu, itu bisa menggali potensi mereka sendiri dan menjawab permasalahan yang terjadi. Karena kita gurunya tentunya banyak permasalahan ya, tapi bagaimana kita bisa meresponnya, kemudian menemukan ide yang terbaik untuk menyelesaikan itu ya. Nah, selamat Bu, sukses selalu untuk semua praktik baik yang sudah Ibu lakukan. Tingkatkan terus dengan terus belajar seperti yang tadi sudah disampaikan. Itu saya setuju kalau dengan platform Merdeka Mengajar itu banyak inspirasinya, Bu. Oke, sampai ketemu lagi ya. Mungkin kita akan ketemu terus nih. Setelah melakukan coaching-coaching yang berikut, kita bisa berdiskusi lagi, bertukar pikiran lagi. Kita belajar bersama ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Fit, sudah bincang-bincang dengan saya hari ini. Oke. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Fit.